Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Ini sebetulnya pertanyaan ini kami sampaikan 3 minggu yang lalu, tapi karena banyak pertanyaan minggu-minggu kemarin sehingga akhirnya kebetulan pada malam hari ini Gus Son menyingkap tentang surga dan neraka, sehingga kebetulan akhirnya pada malam hari ini kita tanyakan sesuai yang Gus sampaikan bahwa surga dan neraka itu tidak perlu menunggu nanti atau setelah kiamat. Itu adanya surga dan neraka adalah ya sekarang ini. Itu kita, kalau saya kembalikan kepada surat Hud, insya Allah ayat 105, 106 sampai 107, itu insya Allah met juga. Artinya met itu gini, artinya kurang lebih bahwa penghuni surga dan neraka itu akan kekal di dalamnya selama langit dan bumi itu terbentang. Berarti memang dan ini disampaikan pula oleh friend jenengan yang insya Allah dari ilmu hakikat dan makrifat yang tidak perlu saya sebutkan namanya, yang sering mengatakan bahwa kita ini sering membayangkan sesuatu yang masih belum terwujud, masih dalam angan-angan. Jadi intinya bahwa surga dan neraka itu memang adanya di saat sekarang, atau kalau di dalam surat Hud ayat 105, 106, 107 kalau tidak salah insya Allah, di sana disatakan bahwa sekali lagi penghuni surga dan neraka itu akan kekal di dalamnya selama langit dan bumi terbentang. Sehingga itu diartikan bahwa kalau selama langit dan bumi terbentang itu artinya bahwa memang surga dan neraka itu adanya adalah sekarang di dunia ini. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, kalau memang surga dan neraka itu adanya hanya di dunia ini atau selama terbentangnya langit dan bumi, itu saya kira nun sewu orang di luar kita, di luar agama Islam misalnya, orang yang ghairi muslim, bahkan orang yang ateis itu akan menemukan surga dan neraka itu sekarang juga, walaupun dia bukan orang yang takwa, bukan orang Islam. Padahal nun sewu kita dari golongan syariat, hakikat maupun makrifat, itu yang kita angan-angan mungkin adalah adanya surga dan neraka yang kekal abadi setelah kematian. Yang saya tanyakan, bagaimana pendapat jenengan tentang adanya surga dan neraka setelah adanya kematian atau setelah semuanya digulung dari muka bumi ini? Itu yang pertama Gus. Yang kedua begini, kita di ilmu tauhid ini sudah menyatakan bahwa semua yang ada di dunia ini, semua makhluk itu bagian daripada zat Allah, baik yang buruk maupun yang baik, baik itu orang Islam maupun ghairu Islam, bahkan dari Bromo Corah maupun yang takwa. Yang saya tanyakan, kalau semua itu dari bagian daripada zat Allah, mengapa orang yang tidak beriman atau tidak mentaati ketentuan Allah, atau katakan ghairu Islam atau ateis, atau katakanlah dari golongan kita tidak makrifat, katakan, itu akan nanti pada hari akhir akan disediakan neraka. Pertanyaannya, mengapa yang orang yang tidak memenuhi ketentuan syariat maupun hakikat itu akan dimasukkan pada neraka, padahal itu orang yang jelek, orang yang ateis itu sendiri adalah bagian daripada zat Allah.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. La wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Si Salik tatkalanya suluk, nur makrifatnya ini pasti dinyalakan oleh Allah untuk mengusir seluruh perkara-perkara yang ada di dalam hati si Salik, yang menggelapkan dan menghijabi hatinya Salik dengan Allah apabila si Salik olehnya zikir itu terus menerus, baik keadaan usri maupun yusra, baik keadaan senang maupun susah, baik keadaan si Salik rumah tangganya itu banyak hutang maupun ngutangi, baik si Salik itu dalam keadaan patuh terhadap hukum syariat atau rangkadang. Inilah Bapak Ibu alasan siapa sih yang berhak hatinya itu nur makrifat dinyalakan Allah. Ini nanti yang kita akan bahas di kitab Hikam pasal 190. Qala musannifu rahimahullah, faslun utawi iki fasol iku mustahakur rahmati, wong kang berhak nerima rahmat. Rahmat yang dimaksud di sini adalah nur makrifat. Siapa yang berhak menerima nur makrifat itu? Sebab Salik niku Pak Bu, wonten macem luru. Disebut Salik iku mestine hatinya itu sudah dalam perjalanan meninggalkan sejatine, meninggalkan selain daripada sejatinya Allah untuk menuju terhadap sejatine Allah. Ini Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah, yakfur bittauhid wa yu'min billah. Di dalam ayat itu kuncinya cuma satu. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Kuncinya cuma satu, taline Gusti Allah selalu beliau pegang. Wasilah nang Gusti Allah
iku selalu beliau pegang. Bab wasilah niki sudah Allah terangkan di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Wabtahu ilaihi al-wasilata wajahidu fisabilihi. Dapatkanlah wasilah ini untuk supaya Anda bisa mendekat dan sekaligus bertemu Allah. Makanya salik itu ada macam dua. Ada yang berangkat tidak membawa wasilah, sing dimaksud surat Al-Maidah ini. Ada yang bawa. Yang tidak membawa miturut rumus ora iso. Apa wasilah yang dimaksud? Itulah zikir. Apa yang dimaksud zikir? Itu yang menjadikan hatimu bisa sampai pada Tuhanmu. Inilah Pak Bu, walaupun kami diintimidasi yang katanya dzikir sirul asor itu enggak ada di Quran, bahkan itu yang mengada-ngada, bahkan dikatakan sesat. Aku gak ngereken raimu. Bisa ini kau buktikan. Kamu mengatakan di dalam Al-Quran gak ada itu karena sebutan sirrul asrar memang gak ada. Yang ada adalah zikron kathiron wa qala aidan wa dzakarallahu kathiron wa qala aidan al-wasilata. Lagui oleh sinau Quran itu hanya muhakamah, ya mesti nggak ketemu. Lah olehnya kui belajar Quran nang ilmu bayan, bukan ilmu ma'ani, nggak kau pelajari ya mesti aja. Lah kamu oleh belajar ilmu mantek, balahunya tidak. Lah kamu belajar ilmu nahwu, sorofnya ndak, ya podo ae. Makanya wahyu Quran iku mengapa ahli kitab tidak bisa membikin yang bisa menyerupai satu ayat aja, itu loh maksudnya. Gak cukup Pak, jenengan hanya tajwidnya, hanya belajar makharijul hurufnya tok, boten saged. Banyak Pak di sana di luar fasih, olehnya membaca per huruf fasih. Bacaan Qur'annya fasih, ditambahi hafal, disebut hafid atau hafidhoh. Tapi sedikit sekali di antara mereka enggak paham maksud saya, enggak mengerti maqasidul a'dhamnya di dalam setiap ayat. Inilah yang sangat berbahaya. Jikalau menerjemahkan satu sisi ayat itu dari sisi muhakamah saja, bahayanya ada di situ. Bisa-bisa kita terhukumi orang yang mengubah maksud daripada ayat, bukan mengubah tulisannya, enggak, tapi mengubah makna daripada ayat itu. Contoh tentang hari akhir atau hari kiamat atau hari yaumil akhirah, hari akhirat. Mana yang mau menjelaskan kalau hari akhirat itu sekarang? Gak ada.
Jikalau dijelaskan udah ngamuk-ngamuk koyok apa jenenge kalau koyok kebo kelebonan orang-orang wis sembawarang iku di tawanduke. Kebo iku bahasa Indonesiane kerbau, ngaten kerbau. Nggih, leres nggih. Nah, yes kaya kuwi. Apa mungkin ndase kebo iku iso mlebu bolongane semut? Nggih mboten saged, tapi mau weksa. Sebab muring-muring. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tentang masalah mencari keutuhan dari setiap wahyu niku mboten cukup kita itu belajar nahwu sorofe, mboten cukup ilmu bayani nggih mboten cukup, ma'ani ini mboten cukup. Intine kita enggak cukup Pak mempelajari wahyu Quran Allah itu dari sisi muhakamah saja, makna yang jelas miturut umum saja enggak bisa, enggak cukup. Sehingga kalau kita berdiam diri di situ mengartikan yaumil akhirah pasti besok, adanya besok. Padahal Allah sudah nyiapkan, Anda disuruh mencari darul akhirah itu di dunia ini. Makanya aku tanya, Rasulullah Mi'raj itu sak derenge apa sak sampune piyambake wafat? Sak derenge to. Sak derenge. Ketemu Allah iku ora nunggu-nunggu, tidak nunggu-nunggu kematian secara dohir syariat. Enggak. Masuk ke alam akhirat itu gak menunggu secara syariat mati dulu, boten. Mosok durung peka mawon. Tapi ketika sepulang beliau dari Mi'raj, orang-orang kafir, hanya orang kafir yang tidak beriman, yang hatinya yang tertutup, itulah yang enggak percaya. Gak usah nonton agamane wong, gak usah kita melihat perilaku dohire wong. Kalau sudah dinyatakan bahwa alam akhirat itu sekarang bisa ditempuh dan dimasuki, kok gak percaya, berarti orang ini dereng pernah, ngapunten Kang Kathah, dereng pernah ngenyam memahami maksud daripada setiap ayat dari sisi mutasabihat. Ngaten. Cara dari sisi tauhidnya belum, masih sisi syariate muhakamai. Ngeten lho Pak. Disebut kafaru itu orang yang hatinya ketutup Pak. Makanya Kanjeng Nabi setelah Mi'raj, orang-orang kafir Quraisy juga percaya karena menggunakan akal. Mosok sih dalam satu waktu semalam bisa ditempuh dari Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha, sab langit pitu sik munggah maneh. Numpak apa Muhammad iku suwiwi ora duwe. Lho ngoten. Akal mboten saged nutut, Pak. Mboten saged. Hatinya pun karena tertutup oleh akalnya, maka dia tidak akan pernah percaya. Sama
dengan apa yang kita bahas tentang alam akhirat itu. Kalau Rasulullah olehnya bertemu Allah di Sidratul Muntaha itu sebelum meninggal, maka dipastikan bahwasanya alam akhirat itu gak menunggu besok. Ya ning ngarepmu iku. Makanya Allah mengatakan, carilah alam akhirat itu, yaitu alam yang sudah dianugerahkan terhadap dirimu. Masuki. Sebab jikalau kau tidak masuk ke alam akhirat, maka hati anda akan menganggap bahwasanya keindahan dunia ini meyakinkan, menjanjikan dan terasa kekal. Makanya moh matek basing dadi santri opo kiai sudah ceramah pingin mesti umur itu dawa. Kadang-kadang dikei banyolan, aku paling 200. Walaupun 200 kan ono batese. Sampeyan gelem enggak 200 sing 100 jenengan iki nggih enak wae, sing 100 lumpuh terus. Pak nyun sewu, ahli waris niku sambat. Wong gelek, sering saya itu didatangi ahli waris. Kang, nek wis matek nggih mesisan matek. Keluarga wis ikhlas lah ngoten nggih. Ngoten niku asline saking jenuh wis pegel. Nggih. Coba kalau walaupun lumpuh tapi ngetokno kaya sakwalane 1 miliar, ya napa rasane sampean? Ojo matek-matek. Mergake metu koyone. Tapi nek ngeloroti koyo, aduh wis ndang matek. Oh, alasane sakno Kang, sambate lorone aku gak sakno gegere lho sampak panas melentes-melentes. Ya napa gak panas, gak melentes wong gak obah blas. Tidur melumah no, ya mesti mawon. Yes itulah Pak. Pun monggo kita buka fasal tersebut. Siapa yang berhak menerima nur makrifat? Ida arodata tatkalane ngarepake sira wurudal mawahibi ing tekane pira-pira peparinge Allah alaika ing atase sira. Peparing sing ya apa? Iki maksudnya peparinge Allah nur makrifat. Sarate iku bakal teko sohihil fakro. Alaika kewajiban ing ngatasi sira apa sohihu. Benerake sira al fikra ing kefikiran ira. Artine kuwi kudu rumangsa fikir makhluke iku. Artine atimu iku sifat hakikate makhluk harus kok tetapkan terhadap makhluk. Apa makhluk? Fikir. Lawane fikir sugih, berarti sing sugih kudu kok tetepno Allah. Misalnya jenengan iki melakukan apapun, hatimu harus menetapkan sifat hakikati makhluk. Apa? Nggak iso gerak. Berarti pergerakan itu pergerakannya Allah. Itu maksudnya menetapkan sifat hakikatnya terhadap tempatnya masing-masing. Wal faqata
lan banget fakire ladaika maring sira qala ta'ala dawuh sapa Allah innamas shadaqatu lil fuqara sak temene sedekah iku sing berhak nrimo sedekah iku lil fuqara yaiku golongane wong-wong sing padha fakir. Jadi hati sampean harus menetapkan sifat fakir itu melarat, fakir itu melarat, miskin. Lah, walaupun dohirin jenengan sugih di mata manusia, tetap nggak boleh jenengan ngakoni. Harus menempatkan pada tempatnya masing-masing. Wis, nek wujud iku mau Gusti Allah, berarti jenengan ning ati gak oleh makhluk iku wujud. Iku didadekno sifat nafsiyah. Mboten angsal. Apalagi perkara-perkara setelah wujud itu seperti kudrat, iradah, ilmu, khayat, sama, basor. Udah, nggak boleh merampas. Bagi orang yang seperti ini Pak Bu, yang hatinya sudah menempatkan sifat hakikatnya masing-masing, maka inilah sudah disebut salik dan hatinya pasti akan terasa bahwasanya Allah dekat. Berarti ini yang ku maksud makom muraqabah. Tidak melihat lakunya jasad. Enggak. Muraqabah ini atau yang masuk, yang bisa masuk ke alam akhirat itu ruhaniyah. Kalau jasmaniyah sih yus ning dunya niki ngalami jasmaniyah. Ruhaniyah maksud saya yang sowan ing ngersane Allah. Dohiriyah ono nisor, dohiriyah iku ono ngalam dunya. Ruhaniyah sampean iki sing mlebu ning alam akhirat. Makanya Rasulullah ada pertanyaan waktu Isra Mi'raj Rasulullah sak jasate apa ora? Kalau kita bicara Isra mesti sak jasate. Dari masjid ke masjid berarti mumet ning dunya. Dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina iki dari masjid ke masjid dunya syariat iki jasmani. Lah mi'rajnya dari Masjidil Aqsa tinggalkan dunia naik ke Sidratul Muntaha iki ruhaniyah. Tapi tetap ada yang bermakalah karena punya dasar mi'raj pun beliau sak jasate. Monggo gak usah gegeran. Buktine apa? Wong jadab niku lho Pak. Sak jasate pun wis gak ngereken urusan bojo. Bojone peken lak gak muring-muring. Mboten muring, lah wong gendeng e. Nggih ta ya? Anake sampean pek, sembuarange sampean pak, mboten mungkin muring-muring. Krana jasad sak roe iku mlebu ngalam akhirat. Krana dheweke itu sudah memandang antara indahnya alam dunia dalam alam dan alam akhirat iku lebih indah alam akhirat. Wis gak kepincut maneh ambek bidodari donya. Bidodari donya mah bujukan Pak. Sumpah bujukan. Ngomongin cinta gatel lah. Nyun sewu Bu ya. Wis ditrapno. Wis ditrapno nang nggone hukum syariat wong wedok gak oleh metu omah. Coba kok sampean tinggal kerja. Telek ah.
nang tanggane walaupun dulur nek takoni ku Dik lha apa metu gak apa-apa dulurku kaitane gak apa-apa padha Bu wong lanang kekasih sampean wong lanang bojo lanang yang gateli ngomongnya janji setia sehidup semati sampean durung mati lho ditinggal rabi ono ngono iki nggih to ngono iku ngomong sing pojokan lambemu son ngono raimu dhewe yo ngono Pak sing penting pitunge Pak nek duduk bagiane gak dibagi Gusti Allah meteng-teng kaya apa mboten dadi Pak nek wis bagiane ukur-ukur ya teko sing penting jenengan purun taren sik nang ibuke ngoten ojo langsung slumun selamat ojo digedik ambek mbok nggih ta ya pun belakrak tutuk kudu nyapa ya ngeten contohe Kanjeng Nabi Muhammad iku nabi dan rasul lah wis bagiane ya mesti diparingke ambek Gusti Allah sekalipun sing terakhir niku Pak nggih sing terakhir iku sik lari alit nggih ya sik alit sinten sinamine niku Siti Aisyah nggih ya mongko Nabi sepun puluhan tahun umure pun pinten niku lah kok Gusti Allah mbagi arek sik ya hitungane anake dhewe lah ngoten dah tapi kok ya didadekne ambek Allah lu wis bagiane ngoten niku wis mboten saged dibantah Pak kita jangan melihat dari sisi dohirnya memang tadi saya katakan bidodari ndunyo kabeh ngateli wis ta sing gak ngateli iku bidodari akhirat ora ana cemburu masih jajar pitu yo ora ana cemburu bebas mereka misale sing nomor 1 digeret ning kamar sing nomor 2 ya mboten mencocok mboten sekarang ya napa sakniki sampean wong wedok ning donya kira-kira saged ta ngoten nek mboten berarti jenengan bukan bidodari akhirat ngari ngoten mawon lah ngoten nah bidodari donya lah ngoten bedane wonten mriku Pak nek bidodari akhirat iku digawe esuk sore prawan maneh gawe sore bengi prawan maneh sing pojok takokan gak beset ta kira-kira kono gak ono beset Pak otomatis niku nek gak dijekno ngene sampean ya metenteng ae gak seru wis didik-didik ae wis gak usah akeh pun siapa di antara jenengan ruh jenengan iku sudah ditarik Allah ning alam akhirat otomatis bakal tahu indahnya alam akhirat kalau sudah tahu indahnya alam akhirat kamangka maka hatimu tidak akan mudah dipengaruhi dengan indahnya alam dunia loh di situ loh sehingga si salik itu gak mungkin kalau sudah suluk itu gampang kena pengaruh indahnya alam dunia justru indahnya alam dunia beliau jadikan sebagai buruk makanya buruk itu singkatannya melebu rok nujulan ketemu Gusti Allah loh duit tumpakan akeh iku enak Pak situk rewel gase ana tumpakan mana ya ganti mana liyane ndi tumpakan 3 4 misale tumpakan iku nang Allah niku maksud kula ngoten lho ibaratnya sepeda motor situke oh
iki kok bensinnya kari titik, situke kebek, ya make sing kebek. Iki staterane kok angel gapleki ngene sih. Ya golek sepeda sing staterane gampang. Terus tumpakane ya ngono. Kadang-kadang ana sing gapleki, nyeliut-nyeliut mboten anu. Ya golek sing gak nyeliut. Ngoten lho Pak ibarate. Pun. Lah Kanjeng Nabi mohon maaf Mi'badil mufassirin jumhurul aulia kebanyakan para kekasih Allah iku biruhin fakot, ruhnya saja. Ketika saat Mi'raj loh ya, saya tidak membahas Isra-nya, tapi Mi'raj. Biruhin fakot, dengan ruhnya saja. Makanya diceritakan, beliau menceritakan ketika saat leyeh-leyeh di Jerambah Masjidil Haram, beliau itu diperjalankan Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci sapa Allah alladzi yaiku zat asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi. Gini ku maksudnya Nabi Muhammad lailan ing dalam waktu wengi cara jenengan iso uga waktu suluk roh sampean metau. Ngene kok wedi wong penak kok wedi. Penak. Wong Nabi Idris mawon saking penake moh mudhun kok. Aku yakin jenengan mungkin nek wis betul-betul ditarik Allah yaumil akhirah atau musyahadah atau sidratul muntaha gak gelem medun sampean. Mboten purun medun. Sebab ning nisor medun kabeh ngapleki ngoten. Tapi gak iso milih, Pak. Mboten saged milih. Nek jenengan ana tugas mesti sampai didokne meleh. Apa tugase? Kan sudah jelas Allah katakan, wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sampean mesti akan nyampeake oleh-oleh apa sing wis sampean trimo ning alam musyahadah terhadap anak, istri atau teman, tergantung Allah mungkin. Dengan maksud apa? Supaya liyudhirahu ala dini kulli. Supaya atine menungso iku sing percaya. Bebas lan dibebaske Allah sangka dene dari kuyudi syahwat. Belenggune hawa nafsu, sehingga bisa roh iku langsung tancap gas tinggalkan alam dunya seret nuju alam akhirat. Lho ngoten lho karepe. Gak percaya nek iki Kanjeng Nabi merintahke tontonan surat Al-Ahzab ayat 21. Bahkan ini sering dibahas oleh para mubaligh, lebih-lebih tentang bulan-bulan maulud. Kawula dibahas niki teladane Rasulullah yaiku berupa limangkana yarjullaha, tapi gak gelem metik makna mutasabihatnya. Ada keinginan hati untuk melakukan perbuatan yang baik supaya besok bisa masuk mendapatkan rahmat alam akhirat, ketemu Gusti mbel. Ning dunya dulur iku maksude waktu nang dunya iki lho. Lah apa nunggu nang alam akhirat sing jarene sesuk mboten. Ngamuk. Oh. Urusannya apa? Aku gak ndek urusan ambek wong ngamuk kok. Ojo kaken cocot son. Ngoten. Sak karepku aku njelasno
syariate kok menjalankan hakikate ya sebabano sih ngono. Ndi sing bener yaiku pengikute akeh ya ngono ngomongi. Oh iya ya wis gak apa-apa tak balekno sing dipilih ambek sing gak dipilih akeh ndi. Nek kuwi ngomong sing pengikute akeh iku sing bener. Lah ngoten nggih. Saiki tak balekno. Sing dipilih ambek sing gak dipilih akeh ndi. Ana pilihan kepala desa. Sing dipilih ambek sing gak dipilih iku akeh ndi. Akeh sing gak dipilih. Akhirnya sing gak dipilih dadi milih. Lah. Wong 1000 satu desa. Ana sing nyalokno wong loro. Calon kepala desa. Lah niki salik loro iki salik. Lah sing gak dipilih ya 998 akeh ndi. Nah, walaupun banyak sing gak dipilih, kewenangan mutlak dalam sisi hukum menang siji. Sing gak dipilih wis ngene Pak. Ayo ngomong logika. Ana kopral iku 1000, Pak. Utawa katakanlah ndukure kopral iku apa? Mayor. Ana mayor iku jumlahe 1000. Nyun 1000. Terus ngangkat sijine wong dadi kopral dadekno mayor, wong sing kewenangan iki nyun 1000. Walaupun 1000, apa iso 1000 iku ngangkat siji wong untuk menjadi asale iku mangkopral. Diangkat ndukure mayor iku apa? Letkol. Dadi si mayor jumlahe 1000 ngangkat kopral menjadi letkol saged mboten? Mboten saged. Dan atau gini, ngapunten Kang Kata, mayor 1000 ngangkat kopral, iku mang katakanlah wong loro untuk dijadikan sebagai letkol, ya ora iso. Saiki ana panglima siji, mayore iku 1000, iso adi angkat panglima gur siji wonge kuwi dadi letkol. Saged mboten? Saged. Bapak Ibu rahimakumullah. Mboten mari-mari nek debat. Wis ta. Mboten mari-mari. Sing penting sakniki ngeten. Wis walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyatin. Wis nek wis tak kandhani gak percaya sak karepmu dulur. Silahkan sesuai dengan amalmu, sesuai dengan imanmu, akidahmu, monggo. Iku hakmu. Tapi yo ojo ureh-ureh, ojo kagan cocot. Aku sendiri tak berjalan sesuai dengan akidahku, imanku sing koyok ngeten. Lah wis damai wis nek ngoten. Ya wis nek ngono ojo saling ngelokno. Monggo sak kersa jenengan. Tapi ilingo dalam satu ayat qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah. Sungguh sengsara sinten wonge kuwi tatkalane ana donya ndustakake terhadap pertemuan terhadap Tuhannya. Ya udah ngen-ngenen dhewe. Al makna idza aradtum tatkalane ngarepake sira kabeh ayak tiyakum ing yen to bisa nekani kum ing sira kabeh apa fadlullahi fadole Allah yaiku pangkat makrifat ya fastahidu mongko nemen-nemen ana sira fil i'tirafi ing dalem ngakoni bifakrikum kelawan kefikiran sira kabeh wahajatikum lan gedhe butuhe sira kabeh ilallahi taala ai
i'timaduhu tegese tetanggenane atimu maring Gusti Allah. Ketika Anda menginginkan fadl sing gede sangka Gusti Allah, si salik, yaiku berupa makom makrifat, yo awakmu dirimu harus temen-temen oleh berkholwat. Di dalam kholwat itu termasuk diantaranya fil i'tirafi bi fakrikum wa hajatikum, netepake sifat hakikate hamba terhadap hamba lan netepake sifat hakikate Allah terhadap Allah sendiri. Nggih niki lho belajar jenengan iku menghapus iman sing ning dodo keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Inilah maksudnya su'aul basirah, merasakan kehadiran wujudnya Allah satu-satunya yang sebagai pelaku atas segala hal apa yang terjadi. Kalau ini terus sampai teman-teman nih yang kami sebut sebagai khalwat, maka disitulah nanti Allah akan yunawiru, Allah akan menyalakan nurul makrifati, cahaya makrifat fi sudurikum ing dalem dodomu, dinyalakan. Tujuannya apa Gusti Allah? Limaksudihi, krono arai maksude Gusti Allah menyalakan cahaya itu mung setunggal, Pak, untuk ngusir petengi hati, untuk menghilangkan hijabe hati, ada di situ. Kalau sudah seperti itu, maka akan nyatalah alam fana sekaligus alam makrifat. Fana berarti sudah musno perkara wujud sakliyane Allah, dan nyatalah wujud mung Gusti Allah, illa wujudahu wahdah, kecuali hanya wujudnya Allah. Pun akhiri tandane ning ati sampeyan niku dimunculno Allah, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Qala dawuh sapa Allah taala, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ayyastahiqul atoya mangkana fakiron hakon. Sak temene sedekah iku yang berhak, yang menerima adalah wong fakir miskin. Artine nur makrifat itu berhak menyala di dalam hati seseorang yang hatinya sudah fakir selain Allah, udah nggak ada. Ai innama yastahiqu, angin pestine yastahiqu kang ngehaki al atoya ing peparing kuwi mau sinten, yaiku man wong kana kang ana sapa man iku fakiron hakon, wong sing atine wis fakir, wis gak ana saliyane Allah, wis gak ana. Wis amma amilatu i'ta illah nuril ma'rifati li ibadihi, anapun utawi proses tekane Allah nekake nur makrifat li ibadihi maring kawulane Allah. Piye? Al mukhtarina kang den pilih kabeh, berarti sing ditekakno iku hamba yang dipilih tadi, Pak. Iku sebab apa? Li anna qulubahum, krana sak temene pira-pira atine nas atau ibad sing dipilih mang al muhtar iku mashulatun, ketungkul. Bahasa Indonesia ini ketungkul ya, Pak. Disibukno daiman kelawan langgeng, khali langgeng bidzikri kelawan dzikir fakot. Dzikir tok. Naharon baik ing dalam waktu siang, walailatan lan waktu
wengi. Qala ta'ala dawuh sapa Allah taala fi suratil Al-Ahzab, ing dalam surat Al-Ahzab ayat 41 42. 41 berarti berzikir, 42 adalah wasabbihuhu bukratan wa asila. Siang maupun malam terus hatinya itu berzikir untuk mensucikan diri dari perkara-perkara selain Allah. Al-Khulasatu, ringkesan. Innal mustahiqina sak temene pira-pira wong sing haki linuri makrifati maring nrimo cahaya makrifat iku al mutajalliluna, pira-pira wong sing atine bertajalli daiman kelawan langgeng. Berarti bertajalli prosesi dari zikir. Wow. Wis niki bekal sampean sebagai sisalik yang berhak untuk menerima nur ma'rifat. Akhirnya jenengan nanti tidak gampang keblinger terpengaruh dengan indahnya makhluk yang ada di bumi, akan tetapi jenengan iki sudah tahu ketemu menyang indahnya apa yang ada di akhirat gitu. Pun ana sing takok, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Ini sebetulnya pertanyaan ini kami sampaikan 3 minggu yang lalu, tapi karena banyak pertanyaan minggu-minggu kemarin sehingga akhirnya kebetulan pada malam hari ini Gus Son menyingkap tentang surga dan neraka, sehingga kebetulan akhirnya pada malam hari ini kita tanyakan sesuai yang Gus sampaikan bahwa surga dan neraka itu tidak perlu menunggu nanti atau setelah kiamat. Itu adanya surga dan neraka adalah ya sekarang ini. Itu kita, kalau saya kembalikan kepada surat Hud insya Allah ayat 105, 106 sampai 107, itu insya Allah met juga. Artinya met itu gini, artinya kurang lebih bahwa penghuni surga dan neraka itu akan kekal di dalamnya selama langit dan bumi itu terbentang. Berarti memang dan ini disampaikan pula oleh friend jenengan yang insya Allah dari ilmu hakikat dan makrifat yang tidak perlu saya sebutkan namanya, yang sering mengatakan bahwa kita ini sering membayangkan sesuatu yang masih belum terwujud, masih dalam angan-angan. Jadi intinya bahwa surga dan neraka itu memang adanya di saat sekarang, atau kalau di dalam surat Hud ayat 105, 106, 107 kalau tidak salah insya Allah di sana disatakan bahwa sekali lagi penghuni surga dan neraka itu akan kekal di dalamnya selama langit dan bumi terbentang, sehingga itu diartikan bahwa kalau selama langit dan bumi terbentang itu artinya bahwa memang surga dan neraka itu adanya adalah sekarang di dunia ini. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, kalau memang surga dan neraka itu adanya hanya di dunia ini atau selama terbentangnya langit dan bumi, itu saya kira nun sewu orang di luar kita, di luar agama Islam misalnya, orang yang baru muslim, bahkan orang yang ateis itu akan menemukan surga dan neraka itu sekarang juga, walaupun dia bukan orang yang takwa, bukan orang Islam. Padahal nun sewu kita dari golongan syariat
dari golongan syariat, hakikat maupun ma'rifat, itu yang kita angan-angan mungkin adalah adanya surga dan neraka yang kekal abadi setelah kematian. Yang saya tanyakan, bagaimana pendapat jenengan tentang adanya surga dan neraka setelah adanya kematian atau setelah semuanya digulung dari muka bumi ini? Itu yang pertama, Gus. Yang kedua begini, kita di ilmu tauhid ini sudah menyatakan bahwa semua yang ada di dunia ini, semua makhluk itu bagian daripada zat Allah, baik yang buruk maupun yang baik, baik itu orang Islam maupun ghairu Islam, bahkan dari Bromo Corah maupun yang takwa. Yang saya tanyakan, kalau semua itu dari bagian daripada zat Allah, mengapa orang yang tidak beriman atau tidak mentaati ketentuan Allah, atau katakan ghairu Islam atau ateis, atau katakanlah dari golongan kita tidak makrifat, katakan, itu akan nanti pada hari akhir akan disediakan neraka. Pertanyaannya, mengapa yang orang yang tidak memenuhi ketentuan syariat maupun hakikat itu akan dimasukkan pada neraka, padahal itu orang yang jelek, orang yang ateis itu sendiri adalah bagian daripada zat Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Pertama terkait adanya surga dan neraka. Bagaimana pandangan tentang masalah keduanya itu miturut hakikat? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Di sini memang kami harus memakai dua sudut pandang. Miturut iman akidahnya orang-orang yang ada di golongan itu golongan umum. Golongan di mana seseorang itu hanya ngegung-ngegungno ibadah secara jawareh, dohir gitu Pak, dohir. Padahal anehnya mereka itu meyakini kalau setiap diri manusia itu dua unsur jasmani juga rohani, tapi prakteknya hatinya selalu jawareh, mengutamakan ibadah sing bangsa dohiriyah saja, sementara ibadah sing bangsa kolbiyah itu tidak dia indahkan, padahal mengakui adanya ruh, tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Loh, mereka itu akidahnya itu Bapak Ibu akan mengatakan bahwasanya selain daripada golongan disebut walladzina kafaru hum khalidina fiha abadan finnar. Klaimnya itu gitu. Padahal kalau ditanya tentang mahuwa annar, mahuwa al-jannah, mboten saged jawab. Sesuk. Lah ngoten nggih? Sesuk, besok. Memang hukum prosesnya dari arah situ. Jadi secara hakikat yang disebut surga lan neraka yiku perkara tatkalane ati sampen kali kula kok ya kegolongan keadaan hati sing mingkol bin rohib ya anar.
Anar. Lah sing dimaksud surga adalah keadaan hati jenengan iki bertemu Allah, surga. Loh, ning dunya, di dunia sudah ketemu. Pertanyaannya, apakah yang dikatakan orang-orang syariat, golongan kita yang ada di besok surga lan neraka ketemunya besok, apakah itu juga terjadi? Lah ngeten nggih? Pun ngeten, jawabkan kula, kitab kauniyah iku gampang. Jenengan iki duweni biji kacang sampai tandur. Lah, ketika jenengan nandur akan muncul buah kacang apa muncul buah yang namanya duren? Kacang ya? Oke, kita proses. Akan muncul yang namanya pohon kacang. Sekalipun walaupun yang jenengan tanam itu tadi bijinya, ketika sudah muncul pohonnya, maka biji nggak ada. Maksudnya biji lawas. Yang biji lawas lama sampai carilah nggak ada. Sesuai dengan waktu yang sudah Allah janjikan jadwali, nanti mesti akan muncul biji dan kulitnya kacang. Itu kitab kauniyah. Dari kitab kauniyah ini Bapak Ibu, walaupun secara syariat lebih-lebih cara hakikat, so iku syariat ya ketemu hakikat ning alam akhirat, mungguhe wong akhirat, mungguhe wong syariat, mohon maaf. Tapi di situ mengapa ada kalimah jannah dan nar? Kok ada dua kalimah? Padahal kabeh semua itu hamba Allah. Inilah Pak, untuk membedakan antara orang-orang yang hatinya saat di dunia buta dan tidak buta. Menurut hakikat terjadi apa yang dikatakan syariat. Akan tetapi banyak orang sing kecelek. Tahu kecelek nggih? Siapa di antara golongan orang kecelek? Itu tadi saya katakan walladzina kafaru hum finnari khaliduna. Artinya mereka yang menganggap bahwasanya dirinya ada. Kecelek, mboten ketemu. Artinya ketemu rahmat mboten. Ngaten niki. Makanya ayatnya inna lillahi wa inna ilaihi, semuanya itu kembali kepada Allah. Baik di dunia ataupun di akhirat. Cuman balik enggone dewe. Tapi banyak orang yang kecelek itu karena menganggap bahwasanya apa yang kita lakukan inilah hubungan akhirat itu, padahal dunia. Sampai ngerti khimar. Ketika saat khimar masuk di dalam pasangan nih kalau cara garu tak apa itu, disuruh untuk memutar ngumetno gilingan gandum, muter ngeten loh, dengan maksud gandumnya ini digiling diputer ambek tenagane khimar supaya lembut. Setrat awal dari sini muter maneh kembali ke sini. Artinya amaliyah yang kita terka itu akhirat, akhirnya yo ning dunya. Artinya orang ketolak. Artinya ketolak, tidak bernilai ukhrawiyah. Persis seperti khimar ngumet ke gilingan gandum utawa gilingan jagung, dari titik nol kembali ke nol meneh, nol ke nol meneh. Begitulah laksana seperti itu. Jadi kita yang menerka sholat ini adalah sangune mati.
Salat adalah ya iki sangune awak dhewe iku besok nek ngadep Gusti Allah ditimbang ganjarane niki. Nganggep iki amalia ukhrawiyah. Oleh karena jatuhnya ruhaniyah sampean kali kula tidak di alam akhirat, jatuhnya di alam dunya. Maksudnya alam dunya seorientasinya hati kita selain Allah, maka jangan harap ini nilai akhirat. Boten. Buah niki bukan buah akhirat, ini buah dunia. Sudah kita petik dengan berbangga diri, dikatakan ahli ibadah oleh orang lain. Berbangga diri, ati sampean kali kula ning dunya wis dipetik buahe, rupa apa? Dijempolkan orang. Ya wis, nggak ada. Buah itu adalah buah akhirat, nggak ada. Kecuali hatimu betul-betul jatuhnya hati itu di alam akhirat. Bersaksine hatimu iku mung dateng Gusti Allah. Makanya dikatakan bersaksio siro kecuali hanya kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hanya itu. Supaya apa? Supaya nilai apa ibadah yang terjadi pada dirimu itu bernilai ukhrawiyah, bukan duniawiyah. Wis satu. Nomor dua, golongan-golongan orang yang akidah dan imannya itu yang di luar tauhid, mohon maaf, entah kita anggap apa, mengapa ikut dijatuhkan Allah di dalam tempat yang disebut sebagai nar. Begitu juga golongan menganggap orang-orang yang tidak melakukan fisiknya itu secara hukum syariat dikatakan golongan orang-orang yang dijatuhkan di dalam wadah namanya anar. Bapak Ibu, setiap orang tatkala pandangan berbeda mesti dia punya akidah atau iman yang masing-masing. Makanya tadi saya katakan orang umum ketika memandang perkara apa wae atinya matanya memandang makhluk, mesti akal ini yang menerima wujudnya makhluk itu jatuh dalam mata hati. Akhirnya hati kita beriman yang melakukan itu adalah makhluk. Ini disebut sebagai ahli hijab, ahli yang hatinya tertutup oleh makhluk tersebut. Satu. Nomor dua, ada pandangan mata hati seseorang itu tidak memandang makhluk, tapi memandang dan bersaksi terhadap Khalik, uripe wujud sejatine Allah. Inilah dalam hal tentang persaksian. Orang yang seperti ini Bapak Ibu disebut sebagai ahli syuhud, ahli di mana mata hatinya tidak bisa dipengaruhi oleh mata dohir yang lewat akal melihat wujudnya makhluk, tapi tidak bisa menutupi hatinya atas wujudnya Allah di situ. Boten saged. Karena apa? Karena Gusti Allah itu meletakkan makom, tempat terhadap hambanya disesuaikan dengan golongannya masing-masing. Sing golongan ahli hijab mesti berimane nang makhluk. Yang golongan ahli syuhud hatinya itu berimannya hanya kepada Allah Al-Ahad. Wis pasti niku. Lah,
kedua-duanya ini apabila bertemu Pak, bertemu loh ya, gegeran. Yang satu imannya makhluk, yang satu imannya Allah, wujudnya mboten ketemu. Akhirnya ketika si ahli suhud menerangkan bahwasanya la fi jubati illallah, menerangkan tentang fi kulli mukawwanat wa huwa wujudullah. Akhirnya apa? Imam Ghazali Sayyidina Ali dawuh, aku wis melajari apa sing pernah Rasulullah katakan. Ada satu keterangan ilmu, jikalau ini aku sampaikan terhadap umatku, satu ilmu ini mesti umat manusia menganggap aku sebagai orang musyrik dan darahku halal bagi mereka, dibunuh. Abu Hurairah juga disabdakan di situ ada 2 karung ilmu. Apabila satu karung ini saya sampaikan, maka aku pasti akan dipenggal leherku oleh umat. Mahwa, apa yang dimaksud ilmu itu? Sirrul ma'rifat, rahasiane ilmu makrifat. Pundi rahasiane? La ilaha illa anta wa la ilaha illa ana. Nggih niki Pak. Wis. Akhirnya apa? Para masayeh, para guru-guru akhirat zaman sampai takoki lareneng, enggak ada yang mau menjelaskan tentang ini. Sampai di dalam salah satu makolaning hikam mengatakan ngene, jikalau kau menceritakan tentang daqaiqul asrar atau sirrul makrifat terhadap orang lain, kebanyakan itu tidak menjadikan dia beriman. Justru mereka itu akan mengingkari dan menjadikan sebagai olok-olokan belaka. Dan itu menunjukkan kebodohanmu. Lho ngoten lho niki. Sampeyan tingalilah. Memang Pak, tentang sirul makrifat, ilmu ini yang berhak kapasitasnya menyampaikan itu bukan makhluk, tapi Allah. Di Quran juga sudah disampaikan, Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang ruh, katakan iku urusan Tuhanku. Berarti bukan makhluknya. Pak, Bu, bagaimana mungkin kita yang ketiadaan, tidak ada, dianggap bisa untuk menjelaskan tentang ruh? Yang mboten saged. Yang bisa menjelaskan tentang ruh hanyalah Allah. Dari ayat inilah dijadikan sebagai hujah lan dasar bahwasanya siapapun yang menjelaskan tentang ruh sesat. Sebab yang berhak menjelaskan tentang ruh hanyalah Allah. Berhubung umat manusia tidak memandang hidupnya tapi memandang makhluknya, maka enggak paham tentang ayat ini. Oleh karena tidak memahami la haula wala quwata illa billah, mboten paham tentang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya berkata seperti itu. Basa Jawa orang genah tentang sangkan paraning dumadi, akhirnya berkata hal itu sesat. Bapak Ibu rahimakumullah, mestinya harus tanya dulu dari ayat itu. Ini enggak jauh berbeda dengan masalah syafaat.
Kalau ayat Az-Zumar 44 mengatakan itu milik Allah, terus jenengan iki kok ono imin milik Muhammad, mestinya harus koreksi. Di balik Muhammad itu ada siapa? Berhubung hati kita tergolong hati yang ahli hijab, maka tertutuplah hati kita dengan kewujudan perkara yang hakikatnya gak wujud, kita anggap wujud, yaitu diri kita. Akhirnya betul, Pak, makhluk itu nggak ada kapasitas untuk berhak menjelaskan tentang ruh, sebab yang menjelaskan tentang ruh itu haknya Allah. Cara Allah untuk menjelaskan sehingga umat iki paham, itu tadi huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Sekalipun hidayah dan ilmu tentang sirul makrifah itu dikagem Rasulullah, ojo ndelok makhluke lho, ngoten lho, cek mboten tabrakan dengan ayat ini tadi. Tapi syaratnya jenengan harus paham tentang la haula wala quwata illa billah. Harus paham wa inna ilaihi raji'un. Baru connect Pak niki. Oh iya. Sejatine kabeh sing nyampekno, sing ngekei hidayah, sing memberikan syafaat hanyalah Allah. Sing jelasno iku hanyalah Allah. Yaiku guru sejati sampean sing ora tau ninggalin sampean. Turu ya diturokno, ya ditunggoki, tangi ya ditangekno, apapun aktivitas di situ jenengan itu pasti dilayani. Yaiku Pak pacar sejati sampean sing kekal. Kok cik rugine awak dhewe ketemu pacar anyar. Sing pacar anyar iku gak iso kekal, akhirnya mengorbankan pacar lawas lama. Pacar anyar Pak, jenengan turu gak kira bendino disandingi, jenengan loro gak kira sampai ditunggoki, gak kira. Sing yo bila mana kau beruang, abang tak sayang. Jikalau kau tidak beruang, abang tak tendang. Iku jenenge milih penake dhewe mekaten. Jadi dua kelompok iki nek ketemu mesti gegeran mekaten. Nggih, masih ada? Ibu, nek ada Ibu sekarang. Ada enggak Ibu? Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Derek Tanglet, tolong dijelaskan setiap kali melakukan sholat wajib niku kok pikiran niku gleyon. Terus tapi hati pikiran gleyot. Nggih. Tapi hati beristighfar hati. Terus rasa niku sanjang Allah. Ngoten. Tolong dijelaskan. Ngoten nggih? Nggih. Sampun. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten golongan atine wong iku ketika saat sholat hati iku nglambyar. Tapi waktu nglambyar iku ati iku diseret, sing nglambyarne iku Gusti Allah.
Mboten ati cukup mengucapkan Allah, tapi ati ono kesadaran lalimu iku ngerti nek sing nglalekno Gusti Allah. Nek pancen kaya ngono, mongko iki lali dadi eling. Beda kali sing sampean takokno. Kalau hati cuman ngucap Allah, Allah tok, terus nggak ada kesadaran bahwasannya hati sampean laline iku sing nglalekno Allah, iki wong jenenge dzikir tapi gak eling. Ada pembahasan masalah dua kelompok, orang dzikir tapi gak eling, ono dzikir tapi eling. Ngaten, ono wong lali gak dzikir tapi eling, ono wong lali ya kuadrat. Wonten iki insyaallah wonten makalah pinten. Kalau ini sudah terlewati, insya Allah terlewati. Nanti kalau sarahnya hikam sudah selesai, bisa jenengan nanti akan mengasumsi apa sarah sing sampun kula tulis mekaten. Pak Nyun sewu, bahasa kula bahasa klasik, artinya bahasa yang mulai SD iku iso nerimo. Sebab kalimah iniku kalimah paling sederhana, Pak. Yo bahasa Indonesianya, yo bahasa Arabnya sederhana. Mula bagi panjenengan sing bahasa Qur'ane sudah balik, ya maklum, umpama iki bahasane kaya arek SD mboten napa-napa. Sebab kami diperintahkan supaya golongan apapun itu bisa memahami, mboten golongan sing elit-elit tok, mboten golongan wong sing bahasa Arabnya, bahasa Qur'annya itu sampak juman, mboten. Golongan sampean sing ana jurumiyah, sing gak tahu jurumiyah iku juga paham mekaten. Jadi niku wau Bu nggih. Ngaten. Ada lagi Ibu Cukup? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.